Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa kelas saya Etika Profesi. Ya, jadi di sini pada pagi hari ini kita akan membahas materi mengenai etika, macam etika dan juga apa itu etika profesi. Jadi di sini tujuan utamanya biar mahasiswa mampu memahami dan juga mengerti ya pengertian mengenai etika. Jadi mahasiswa mampu mengetahui definisi etika itu apa, lalu usul katanya itu dari apa, serta peranan etika dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia ataupun di profesi sistem informasi nantinya seperti apa. Lalu yang kedua, mahasiswa juga mampu menjelaskan atau menguraikan ya macam-macam etika. Jadi apa itu etika yang normatif, lalu etika yang terapan, dan juga mahasiswa nantinya diharapkan dapat memberikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari maupun ketika bekerja di bidang sistem informasi. Lalu yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian mengenai moral, dan yang keempat adalah mahasiswa mampu menjelaskan mengenai macam-macam etika profesi sebagai profesionalisme di bidang sistem informasi. Nah, lanjut di sini pengertian etika. Jadi, etika itu apa? Di sini ada sebuah pengertian ya. Etika bermakna sekumpulan nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, mengenai benar dan salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat ya. Ini dengan kata lain ya, etika itu sebagai pedoman hidup yang mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan nilai atau moral yang berlaku di masyarakat atau di suatu profesi ya. Kalau kita berbicara etika di suatu profesi sistem informasi atau TI ya, contoh sederhananya ya tidak membajak software, lalu kita sebagai seorang profesional di TI itu harus menjaga kerahasiaan suatu data pengguna dan juga kita juga mengembangkan suatu sistem atau aplikasi yang aman dan tidak merugikan orang lain seperti itu. Nah, ini juga ada lagi pengertian etika menurut bahasa Yunani ya. Jadi asalnya dari bahasa Yunani itu etika itu ethos ya, itu berkaitan dengan adat atau kebiasaan ya berkaitan dengan watak dan juga sikap serta cara berpikir. Nah, ini juga ada pengertiannya teman-teman kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Jadi kalau etika itu mengenai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk ya dan tentang hak serta kewajiban moral. Jadi artinya apa? Artinya di sini etika itu membantu kita ya dalam menilai tindakan yang mana yang pantas untuk dilakukan dan mana yang tidak pantas untuk dilakukan. Jadi kalau kita contohkan ya dalam kehidupan atau dalam lingkungan kampus sehari-hari gitu ya. Jadi mahasiswa yang misalnya membantu temannya untuk belajar bersama, untuk memahami materi kuliah itu kan termasuk tindakan yang baik ya. Karena apa? Karena di sini sesuai ya dengan kewajiban moral untuk saling tolong menolong gitu kan ya. Sebaliknya kalau misalnya kopas ya, coding atau apa kopas suatu tugas dan lain sebagainya itu kan termasuk tindakan buruk. Karena apa? Karena mereka berlaku yang tidak jujur seperti itu ya. Yang kedua, ada juga yang mengartikan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Nah, ini biasanya berkaitan dengan budaya, agama, dan juga pendidikan. Contohnya, kalau di Indonesia itu kan masyarakatnya apa ya menjunjung tinggi sopan santun, terus menghormati dosen ya, menghormati orang tua itu kan merupakan salah satu contoh dari etika seperti itu. Dan yang ketiga
Etika itu nilai mengenai benar salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Jadi hal ini menunjukkan bahwa etika itu ya memang ada di setiap kelompok atau di setiap golongan masyarakat seperti itu ya. Nah, kita lanjut di sini ada juga pengertian etika menurut Ensiklopedia Indonesia bisa dibaca sendiri untuk pengertiannya ya. Ilmu kesusilaan yang menentukan bagaimana patutnya manusia hidup dalam bermasyarakat ya, apa yang baik dan apa yang buruk serta segala ucapan yang harus berdasarkan hasil pemeriksaan tentang perikeadilan hidup dan arti kata yang seluas-luasnya seperti itu. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara mengenai etika, itu ada banyak prinsip ya dalam etika. Ada yang namanya prinsip tanggung jawab, ya. Ada prinsip keadilan, kebebasan, kejujuran, terus persamaan, kebaikan dan lain sebagainya. Kalau contoh saja di prinsip tanggung jawab ya, jadi segala tindakan itu harus disertai dengan kesadaran sebab dan akibatnya apa yang ditimbulkan ya. Kalau programmer bertanggung jawab membuat aplikasi, pastikan dia memastikan kalau aplikasi yang dibuat itu aman dan tidak membahayakan atau tidak membocorkan data customernya dan lain sebagainya. Kalau berbicara prinsip keadilan, di sini semua orang itu berhak diperlakukan secara adil dan juga tanpa diskriminasi. Jadi contohnya ya dosen kalau memberikan nilai itu berdasarkan kualitas tugasnya, bukan karena orangnya seperti itu ya, bukan karena mungkin kedekatan dengan mahasiswanya atau lebih cenderung ke mahasiswa yang mana kayak gitu. Jadi nggak boleh ada diskriminasi. Lalu yang ketiga ada prinsip kebebasan. Jadi setiap orang itu kan memang berhak ya menentukan pilihan dan juga eh, tindakannya sendiri gitu ya, selama tidak merugikan orang lain ya. Contohnya apa? Kalau di kampus mungkin mahasiswa itu bebas ya memilih topik tugas akhirnya atau skripsinya sesuai dengan peminatannya dia. Namun tetap menghargai atau tetap mematuhi untuk aturan akademik yang berlaku di kampus itu ya. Lalu yang keempat ada mengenai prinsip kejujuran. Nah, kalau di sini kejujuran itu memang menjadi dasar ya, baik itu dalam bertindak, baik itu dalam bersikap, ya, bertutur kata, dan lain sebagainya. Nah, contohnya apa kalau prinsip kejujuran? Misalnya kalau mahasiswa mengerjakan skripsi atau tugas akhir, ya mahasiswa itu tidak boleh memalsukan data ya untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapannya. Jadi tidak boleh itu kalau skripsi melakukan pemalsuan data ya. Dan lain sebagainya nanti yang lainnya bisa di apa namanya cari untuk contohnya sendiri ya. Terus kita masuk ke pengertian moral ya. Di sini saya mau cerita dulu kalau etika itu berbeda teman-teman dengan moral ya. Kalau etika itu lebih ke teorinya atau lebih ke pemikirannya ya. Tapi kalau kita berbicara moral itu lebih ke prakteknya atau kebiasaan yang baik, yang buruk yang berlaku di masyarakat itu seperti apa. Nah, moral ini biasanya lebih ke tindakan nyata tadi ya, sedangkan kalau etika ini lebih ke ilmunya atau lebih ke kajiannya. Kalau tindakan itu kira-kira baik atau enggak ya untuk dilakukan. Nah, untuk moralnya yaitu ketika apa namanya tindakannya itu di masyarakat ya. Nah, di sini ada beberapa pengertian moral yang menurut beberapa pakar ada Sony ya mengatakan bahwa moral itu segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai dasar ya untuk menilai perbuatan seseorang yang baik,
atau buruk di dalam masyarakat. Lalu ada menurut Elizabeth, moral itu suatu kebiasaan ya, tata cara dan adat dari suatu ketentuan perilaku yang sudah menjadi kebiasaan untuk anggota suatu masyarakat ya. Jadi moral itu lebih ke tindakan nyatanya. Tapi kalau kita berbicara etika itu lebih ke ilmunya atau pemikirannya tentang tindakan yang itu ya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi moral, teman-teman. Yang pertama mungkin dari faktor keluarga ya. Jadi perkembangan moral itu menjadi sangat dipengaruhi oleh keluarga. Di sini kalau seorang misalnya ya seorang mahasiswa itu sejak kecil nih di keluarganya itu selalu diajarkan untuk bersikap jujur ya, tidak biasa bohong dan lain sebagainya. Mungkin di sini anak itu tadi akan eh, terbiasa untuk bersikap jujur dan juga tidak akan bohong sampai ketika dia dewasa mungkin ya. Karena apa? Karena dari faktor keluarganya sudah menanamkan atau sudah diajarkan kalau dia itu dari kecil harus belajar jujur dan juga nggak boleh bohong dan sebagainya ya. Itu juga berpengaruh teman-teman ke moral seseorang. Lalu yang kedua ada mengenai faktor lingkungan. Jadi lingkungan ini juga berpengaruh. Nah, karena dalam lingkunganlah itu manusia berkembang dan bertumbuh secara serta berinteraksi dengan sesama manusia ya. Nah, yang terakhir ada faktor teknologi informasi. Nah, kalau kita tahu ini kan digunakan untuk mempermudah ya setiap aktivitas ataupun pekerjaan kita sehari-hari ya kan. Tetapi terkadang manusia itu juga kurang bijak ya dalam menggunakan fasilitas yang sudah ada ini kadang-kadang untuk hal-hal yang negatif misalnya melihat konten-konten yang tidak senonoh lalu menyebarluaskan berita-berita hoax sebelum dicek dulu kebenarannya dan sebagainya ya. Nah, di sini juga TI ini juga termasuk salah satu yang mempengaruhi moral ya seperti itu. Terus kita lanjut lagi ke pengertian etiket ya. Etiket itu merupakan aturan kesopan santunan ya atau tata krama. Jadi aturan yang berlaku terhadap manusia dalam rangka pergaulan hidup bermasyarakat. Nah, apakah etika itu sama teman-teman dengan etiket ya? Kalau etika tadi kan apa? Etika tadi itu lebih ke ilmunya ya, yang mempelajari mana yang baik dan juga mana yang salah gitu kan ya. Nah, kalau etiket ini lebih ke cara berperilaku yang sopan ya, yang sesuai dengan kebiasaan suatu masyarakat ya. Jadi etiket ini lebih ke aturan sopan santun dalam bergaul ya, bagaimana bersikap terhadap orang lain agar terlihat baik, agar terlihat pantas ya, santun dan juga menghargai. Nah, contohnya gimana kalau etiket ini misal di kampus ya, mengucapkan salam saat masuk kelas atau mengetuk pintu ya sebelum masuk ke ruangan dosen. Jadi nggak asal celingak-celinguk kalau mau masuk ke ruangan dosen, tapi ada etikanya, ketok dulu, habis itu salam, sampaikan Bu mau mencari siapa gitu ya. Jadi terkadang ada juga mahasiswa loh teman-teman yang masuk ke ruang dosen itu langsung dibuka pintunya, habis itu celingak-celinguk masuk kalau lihat dosennya tidak ada langsung keluar. Nah itu kan merupakan kalau kita bicara di sini kan tindakan yang kurang santun juga ya. Jadi alangkah lebih baiknya kalau misalnya masuk ke ruang dosen ya diketok dulu, salam, terus tanya Bu apakah dosen ini ada. Kalau nggak ada ya keluar terima kasih Bu gitu ya. Jadi mungkin karena mungkin kalian masih semester awal mungkin bisa dibiasakan untuk saat ini seperti itu ya. Nah, terus kalau di masyarakat seperti apa?
mungkin memberikan ini ya tempat duduk ataupun kursi prioritas untuk yang lebih membutuhkan kalau kita berbicara di fasilitas umum ya. Kalau ada orang yang membawa bayi ataupun orang sudah tua, misalnya berdiri, nggak dapat tempat duduk di kereta, nah itu kita bisa, kalau kita dapat tempat duduk ya mungkin kita bisa memberikan tempat duduk tersebut untuk yang lebih membutuhkan. Itu kan termasuk tindakan yang bermoral juga, beretika juga, dan juga apa ya, tindakan yang baik itulah dalam pergaulan seperti itu ya. Nah, untuk persamaannya apa? Itu kan tadi kan kita berbicara mengenai perbedaannya ya. Nah, persamaannya apa? Kalau menyangkut, jadi sama-sama mempelajari mengenai manusia dan juga aspek perilakunya, bagaimana bersikap sopan, bagaimana berperilaku yang sesuai, yang ngerti mana yang benar dan juga mana yang salah ya. Nah, di sini dua ini, etika dan juga etiket ini, jadinya mengatur manusia itu dari sudut yang normatif seperti itu ya. Nah, kalau pelaksanaannya ya terserah pada organisasi atau terserah pada manusia itu sendiri, dia mau atau enggak untuk melaksanakan ya. Nah, ini ya persamaan etika dan juga etiket. Jadi persamaannya menyangkut tentang manusia dan juga aspek perilakunya, lalu mengatur manusia dari sudut normatif, dan juga untuk tindakannya atau untuk pelaksanaannya diserahkan pada manusia itu sendiri untuk melaksanakan atau enggak seperti itu. Nah, ini teman-teman, ketika etika dan juga etiket ya, itu bergabung atau digabungkan, itu menghasilkan suatu pola perilaku manusia yang kita sebut sebagai norma ya, pola perilaku manusia yang normatif. Kalau normatif itu kan berkaitan dengan apa yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Jadi norma ini nanti kaitannya dengan nilai. Nilai kaitannya dengan apa? Dengan kaidah ya, ada kaidah hukum, kaidah sopan santun, kaidah moral dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi norma ini adalah aturan yang lahir dari etika dan juga etiket. Kemudian mungkin disepakati bersama oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan dalam suatu masyarakat. Seperti itu. Ya, norma lahirnya dari etika dan etiket. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke pengertian pekerjaan dan profesi ya. Jadi kalau pekerjaan itu kan merupakan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kalau profesi itu merupakan bagian dari pekerjaan ya, tapi pekerjaan yang mengharuskan pelakunya ini memiliki pengetahuan baik itu dari pendidikan formal, keahlian maupun keterampilan tertentu. Ya. Nah, jadi kira-kira apakah sama ya pekerjaan dan juga profesi? Apakah semua pekerjaan itu merupakan profesi? Ya, itu enggak semua pekerjaan adalah profesi sih teman-teman ya. Kalau profesi kan yang tadi kita jelaskan ya, pekerjaannya itu membutuhkan keahlian khusus, pendidikan formal dan juga keterampilan tertentu. Jadi contohnya dokter ya, guru, terus pengacara, terus profesional TI itu kan profesi-profesi yang membutuhkan keterampilan khusus ya, keahlian dan juga pendidikan formal yang harus ditempuh seperti itu. Nah, ini ada hubungan etika, profesi dan juga profesionalisme. Kalau tadi kita berbicara etika itu kan berkaitan dengan ilmunya ya, watak, kesusilaan, karakter atau adat kebiasaan. Kalau kita berbicara profesi itu kan berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan yang
menuntut keahlian khusus atau keterampilan dari pelakunya. Terus kalau kita berbicara profesionalisme itu kan berkaitan dengan eh, mental ya dalam membentuk komitmen dari para anggota profesi untuk meningkatkan kualitas profesinya. Seperti itu. Jadi singkatnya kalau profesionalisme itu kayak apa ya standar lah yang harus dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan suatu profesinya. Jadi kalau profesionalisme itu hubungannya dengan apa? Ya mungkin menjalankan profesinya dengan penuh tanggung jawab, menjalankan profesinya dengan kompeten ya, jujur dan juga sesuai dengan kode etik seperti itu. Dengan kata lain, etika itu tadi membentuk aturan profesi dan juga diwujudkan dalam sikap seseorang yang profesional itu tadi atau profesionalisme itu tadi. Oke, demikian untuk pengertian atau konsep dasar mengenai etika, lalu moral dan juga etika profesi itu seperti apa. Mungkin apa namanya yang saya jelaskan ini tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman nantinya. Kalau begitu, jika ada pertanyaan mungkin bisa ditinggalkan di kolom komentar maupun bisa dibahas bersama di grup WhatsApp lainnya ya. Oke, mungkin begitu saja dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan nantinya bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.